Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 17, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17 dalam tema anak adalah mahkota. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga tetap ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bahkan senantiasa bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, pujian syukur kami persembahkan kepadamu, sebab Engkau begitu mengasihi kami. Engkau senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Kami boleh menikmati kehidupan sampai saat ini, nafas hidup kuat sehat. Itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Saat ini Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan kebenaran firman dimanapun mereka berada, kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan, diberi hikmat, konsentrasi, agar supaya firman ini menjadi kekuatan spiritual bagi kami, yang terus mendorong kami melakukan apa yang benar, yang bermanfaat, yang berkenan kepada Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Karena itu isilah bejana hati kami yang kosong dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca bersama-sama Amsal pasalnya yang ke-17, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging seruma disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan.
Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita adalah anak adalah mahkota. Ada banyak ungkapan atau sebutan kita terhadap anak. Misalnya, anak adalah anugerah terindah. Anak adalah penyemangat. Anak adalah sumber inspirasi. Anak adalah pewaris keturunan. Anak adalah teman bermain. Anak adalah mediator. Bahkan anak adalah aset. Dan masih banyak lagi saudara sebutan-sebutan kita terhadap anak-anak yang menggambarkan tentang kesukacitaan kita terhadap anak-anak. Sebab yang pasti bahwa setiap keluarga atau setiap pasangan suami istri ketika menikah merindukan kehadiran anak-anak. Walaupun disadari bahwa tidak semua pasangan suami istri dikaruniakan Tuhan anak-anak. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah kedaulatan Allah. Bahwa Tuhan Allah menghadirkan anak-anak bagi kita sebagai anugerah terindah. Bahkan saudara seperti sebutan-sebutan tadi, bahwa benar anak seringkali memberi semangat bagi orang tua. Biar so capek apalagi keluarga muda. Ketika pulang rumah berjumpa dengan anak-anak, pasti rasa gembira itu ada, rasa capek itu pasti hilang. Kemudian anak sumber inspirasi. Karena dari anak-anak saudara kita bisa bekerja keras agar supaya kita mampu menyekolahkan anak-anak. Anak-anak juga menjadi pewaris keturunan dari generasi ke generasi saudara. Kemudian anak teman bermain. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika orang tua selalu bermain dengan anak-anak, selalu bercengkrama, bersenda gurau, maka itu ada sentuhan-sentuhan emosional yang bisa dinikmati oleh anak-anak tetapi juga oleh orang tua, sehingga menambah keakraban antara orang tua dan anak. Anak-anak juga menjadi mediator, sebab ada kalanya suami istri baku feyem, baku marah. Nah, yang buat suami istri ini baku bae adalah anak-anak. Dan seringkali juga anak dikatakan sebagai aset, saudara. Karena ketika kita mendidik anak dengan baik, menyekolahkan anak, mengajarkan hal-hal yang baik, mewariskan nilai-nilai yang benar, maka mereka jadi aset bagi kita. Bukan aset secara ekonomi, tapi spiritual. Bahwa kehidupan kita di dunia ini mampu mentransfer hal yang benar kepada generasi ke generasi. Itulah anak-anak. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan hadirkan dalam kehidupan keluarga bagi setiap orang tua, untuk diasuh, dibesarkan, dididik, diajar. Sebab bagi kita orang Kristen, ketika kita mengajar anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran, maka anak-anak akan menjadi kebanggaan kita. Orang tua bangga memiliki anak yang dengar-dengaran, anak yang takut akan Tuhan, anak yang tahu tata krama, anak yang tahu sopan santun. Bahkan juga anak-anak menjadi berguna bagi nusa dan bangsa, bahkan juga bagi gereja Tuhan. Nah, karena itu saudara yang kekasih, kita diingatkan melalui kitab Amsal, di mana kitab Amsal ini berisi nasihat-nasihat praktis, nasihat-nasihat bijak yang ditulis oleh Raja Salomo. Karena Raja Salomo dikenal sebagai raja atau orang yang memiliki hikmat yang sangat luar biasa. Tidak ada orang sebelum dan sesudah Salomo yang memiliki hikmat
yang sangat hebat seperti Raja Salomo. Dan hikmat yang dimiliki oleh Salomo itu adalah berasal dari Tuhan. Karunia Tuhan ketika dia menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah saudara yang kekasih, Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Di sana ditulis bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan sebaliknya orang yang takut akan Tuhan pasti itu adalah orang yang berhikmat. Nah, hidup orang yang berhikmat, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menjauhkan diri dari dosa. Orang yang menjaga kekudusan firman Tuhan. Karena itu saudara, ketika orang tua hidup takut akan Tuhan, penuh dengan hikmat, dan dia juga pasti akan mampu mewariskan hidup takut akan Tuhan itu kepada anak-anak, sehingga anak-anak juga akan mengikuti teladan contoh yang diajarkan, yang ditunjukkan oleh orang tua. Nah karena itu saudara, keluarga itu menjadi sekolah pertama bagi anak-anak untuk mendapatkan hikmat. Keluarga itu adalah gereja yang hidup, gereja yang kecil bagi anak-anak untuk mengenal hidup takut akan Tuhan. Di mana orang tualah yang menjadi katekit, jadi guru pertama dan utama kepada anak-anak. Mengajarkan hal-hal yang baik, mewariskan nilai-nilai spiritual yang benar, mentransfer segala hal yang di dalamnya bermanfaat demi untuk pertumbuhan spiritual anak-anak. Walaupun saudara yang kekasih, ada sekolah secara formal, bahkan sekarang ini ada pendidikan usia dini PAUD, kemudian taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA, SMK, kemudian perguruan tinggi. Tapi sebenarnya yang meletakkan dasar, fondasi yang kuat bagi anak untuk bisa bertumbuh menjadi anak yang sehat, bukan saja fisik jasmani, tapi juga anak yang sehat spiritual. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Itu merupakan tanggung jawab kita sebagai katekit, sebagai guru bagi anak-anak. Guru yang utama, yang pertama saudara, itu adalah orang tua. Karena itu saudara, ayat 1 dikatakan, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Saudara, roti atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan lehem. Itu bukan sekedar menunjuk pada makanan 4 sehat 5 sempurna. Daging juga demikian saudara. Tapi hal ini mau menyatakan bahwa ketika dalam rumah itu ada ketentraman, ada sukacita, ada perhatian terhadap anak-anak, ada rasa baku baik satu dengan yang lain. Suami istri baku baik, anak orang tua baku baik, kakak adik baku baik. Itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Itu merupakan hal yang indah, di dalamnya persaudaraan yang rukun tercipta. Sehingga anak-anak mereka bertumbuh dengan memiliki karakter yang baik. Tidak ada kebencian di dalamnya, tidak ada amarah di dalamnya, tidak ada kebohongan di dalamnya, tidak ada iri hati dan akar pahit yang lain. Tetapi yang adalah sukacita, yang ada adalah sukacita, adalah kegembiraan, kebahagiaan, rasa percaya diri yang ditumbuhkan oleh orang tua sebagai guru, sebagai katekit bagi anak-anak. Dan saudara yang kekasih, kalau kita lihat di sini, budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama dengan saudara-saudara anak itu. Bayangkan saudara, budak, pembantu, asisten rumah tangga saat ini yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Bayangkan saudara, kalau kita tidak didik anak-anak, maka yang lebih berkuasa, lebih berharga
adalah asisten rumah tangga. Bahkan kalau anak-anak sekarang, kalau orang tua terlalu sibuk, orang the have punya uang, mereka mempercayakan anak-anak kepada babysitter. Saudara, tidak mengapa. Tapi yang berperan penting dalam pendidikan anak-anak, iman anak-anak, rohani anak-anak adalah orang tua. Nah, saudara yang kekasih, dikatakan lagi bahwa kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara, Tuhan menguji hati. Tuhan melihat juga setiap orang tua, apakah dia sudah melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik dan benar. Sebab saudara, apa yang kita tanam saat ini, itu juga yang kita tuai. Ketika seperti yang saya katakan tadi, ketika orang tua mampu meletakkan fondasi dasar yang kuat terhadap anak-anak dengan hidup takut akan Tuhan, maka itu saudara akan membentuk pribadi karakter anak. Ketika anak-anak ini mulai bersosialisasi, menjadi anak sekolah minggu, remaja, pemuda, maka dia terus diarahkan untuk benar-benar hidup takut akan Tuhan. Dia akan menjadi kebanggaan saudara. Apalagi kalau anak kita didik sekolah baik-baik dan rasa takut akan Tuhan itu sudah dia miliki, itu sudah berakar dalam hati pikirannya, menjadi karakter bahkan lifestyle-nya sebagai anak muda. Maka itu sungguh membanggakan orang tua. Karena itu juga saudara, kita diingatkan bahwa orang tua jangan cuma bafeto pak anak-anak. Ketika anak melakukan kesalahan, ketika anak punya nilai jelek, jangan kita katakan bodoh ngana, bego ngana, biongo ngana saudara. Hal itu membuat anak-anak dia kehilangan percaya diri. Membuat anak-anak tidak punya keberanian untuk dapat menghadapi segala sesuatu. Walaupun saudara kita tahu anak kita punya kesalahan, tapi mari kita bangkitkan rasa percaya diri, semangat anak-anak. Artinya saudara, kita katakan kamu hebat, kamu bisa, tapi kamu harus belajar. Beri dorongan, beri support. Jangan marah kepada anak. Walaupun saudara ada saat juga orang tua harus marah ketika anak nakal, anak senyandak dengar-dengaran, terlibat dengan pergaulan yang tidak sehat. Itu pantas orang tua marah. Tetapi ketika anak kecil saudara, mari kita tumbuhkan rasa percaya diri kepada anak-anak. Kita berikan pujian, kita berikan jempol kepada anak-anak supaya rasa percaya diri, keberanian itu akan tumbuh dalam diri anak-anak. Terutama saudara ketika orang tua selalu hidup takut akan Tuhan dengan ada mesbah doa di dalam keluarga. Anak-anak melihat bahwa setiap hari ada doa pagi, ada doa malam. Mereka melihat orang tua mereka, mama papa mereka seperti itu. Maka bukan cuma sekedar kebiasaan, tapi itu menjadi karakter anak-anak. Selalu bersaat teduh bersama Tuhan, selalu berdoa dan selalu membangun relasi yang baik bersama dengan Tuhan. Itulah saudara yang kita wariskan kepada anak-anak. Karena itu saudara, seperti tema kita, di ayatnya yang ke-6 dikatakan mahkota orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Mahkota. Mahkota itu merupakan lambang kemenangan. Merupakan lambang kemuliaan saudara. Ketika bertanding, mendapatkan mahkota itu sangat luar biasa. Maka anak-anak itu menjadi kemenangan bagi kita. Menjadi kebanggaan bagi kita saudara. Karena itu kalau orang didik bagus tuh anak. Orang didik baik-baik, kita bukan saja mentransfer uang kepada anak-anak, tapi kita mentransfer nilai kehidupan yang baik, kata-kata yang benar, sikap hidup yang benar, maka anak-anak akan menjadi mahkota bagi kita orang tua. Dan karena itu juga saudara, timbal balik, orang tua yang betul-betul menjadi contoh teladan hidup yang baik, itu dikatakan menjadi kehormatan anak-anak, kehormatan bagi anak-anak. Karena saudara, setiap
kita kan punya generasi ke generasi. Kalau orang tua, nenek moyang kita, mereka hidup dengan menorehkan hal-hal yang baik sampai generasi keberapapun tetap diingat orang. Nama yang baik lebih mahal daripada minyak yang mahal. Karena itu saudara yang kekasih, ketika juga kita persiapkan anak-anak kita, anak cucu turun temurun kita menjadi anak-anak yang baik, maka kita percaya mereka akan menjadi mahkota bagi kita, menjadi kebanggaan, menjadi pewaris keturunan yang membawa nama baik keluarga kita. Itu sangat luar biasa saudara. Karena itu saya yakin bahwa sebagai orang tua, dengan hikmat yang Tuhan berikan, maka kita akan terus membuat anak-anak kita, mereka mencintai Tuhan, mereka mengasihi Tuhan, mereka hormat kepada Tuhan. Sebab kalau anak-anak hormat pada Tuhan, mereka juga hormat kepada orang tua. Bayangkan saudara, kalau orang so capek-capek kerja, ketika orang didik tuh anak-anak, suatu saat mereka tidak akan menghormati dan menghargai kita. Sedangkan orang manusia, anak-anak sudah hargai, apalagi mau hargai Pak Tuhan. Karena itu saudara, kalau anak-anak kita menghargai Tuhan, menghargai orang tua, orang sekolah baik-baik, maka itu menjadi kebanggaan, menjadi sukacita yang luar biasa. Bahwa betul-betul anak-anak anugerah terindah yang Tuhan hadirkan, kita nikmati dan kita rasakan. Saudara, ada satu case, ada satu kasus yang saya nonton di YouTube, dikatakan bahwa ada anak usianya 8 tahun. Karena orang tuanya terlalu sibuk sehingga orang tua mempercayakan ini kepada asisten rumah tangga, kepada pengasuhnya. Nah, pengasuhnya hanya asal jaga saja. Dan yang lebih parah lagi, karena pengasuhnya, orang tuanya suka supaya anak ini tidak rewel, tidak nakal, dia diberikan gadget, diberikan handphone saudara, agar supaya anak ini dia konsentrasi lihat film, lihat dunia anak-anak dan seterusnya. Dari kecil saudara sampai 8 tahun. Karena itu saudara, tidak ada hubungan emosional dengan lingkungan, dengan orang-orang yang ada di sekitar, termasuk orang tua. Karena itu ketika orang tua atau siapa saja berbicara dengan anak ini, maka pandangannya kosong. Bahkan ketika orang tua mengambil gadget itu, handphone dari dia, anak ini marah, meronta-ronta, menangis. Karena apa saudara? Orang tua membiasakan anak-anak untuk terbiasa dengan gadget, dengan handphone. Walaupun disadari smartphone membuat anak-anak bisa pintar dan mengetahui segalanya. Tapi jangan sampai itu merampas didikan kita. Sehingga anak-anak hatinya kosong, miris saudara, kita menyaksikan kehidupan seperti ini. Saudara, mari kita didik anak-anak kita dengan kata-kata yang manis, yang sedap didengar, dengan kata-kata yang membuat anak-anak semangat, anak-anak punya spirit, punya support, membuat anak-anak mengenal Tuhan, membuat anak-anak mencintai Tuhan, membuat anak-anak mengenal lingkungan, mengenal orang-orang yang ada di sekitar, membuat anak-anak peduli dan mengasihi orang lain. Itu dia dapatkan di mana? Bukan di gadget, tapi lewat didikan orang tua sebagai kateket, guru bagi anak-anak kita. Nah, karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika orang tua juga mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan Taurat kepada anak-anak, melatih anak-anak baca Alkitab dalam persekutuan bersama, maka anak-anak akan mencintai Tuhan, mencintai firman. Sebab firman itu adalah sumber inspirasi bagi setiap orang percaya melakukan apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa dimanapun kita berada saudara, mari kita laksanakan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Karena dikatakan juga saudara, anak-anak itu ibarat kertas putih. Ini kertas putih ini mau diapakan, mau dicoret-coret,
mau ditulisi dengan tulisan yang indah, mau dirobek atau mau diapakan saudara, mau digambar dengan gambaran-gambaran yang menarik, itu tergantung kita. Tergantung kita orang yang tahu menggunakannya, apalagi orang dewasa. Maka seperti itulah gambaran terhadap anak-anak. Dia mau jadi orang, dia mau jadi dokter, mau jadi pendeta, dia mau jadi pengusaha masa depan, itu ditentukan oleh karakter masih kecil. Oleh orang tua saudara yang mampu mendidik, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi. Kalau lingkungan anak itu tempat bertumbuh, bergaul, katakanlah jangankan di luar rumah, di dalam rumah. Kalau dia selalu mendengar kata-kata yang lembut, kata-kata yang manis, kata-kata yang sedap didengar, dengan menyaksikan sikap hidup yang di dalamnya mengedukasi dia, memiliki integritas yang baik, maka itu merupakan fondasi, dasar yang kuat dia memiliki masa depan yang baik. Tapi kalau lingkungan dalam rumah setiap hari saudara dapat dengar caci maki, makian saudara, mau make, rumah bukan lagi menjadi taman Eden tapi menjadi taman safari saudara, banyak binatang, kebun binatang di dalamnya. Maka itu akan membuat anak-anak tidak memiliki integritas yang baik, sehingga dia akan goyah. Dia mudah terpengaruh dengan hal-hal yang mencelakakan dia. Tapi mari saudara yang kekasih, dengan kebenaran firman Tuhan ini kita senantiasa memberikan teladan yang baik, nutrisi yang baik. Nutrisi yang baik secara spiritual itu adalah firman Tuhan, menjadi vitamin bagi anak supaya mereka kuat dan sehat. Dan yang paling utama saudara, mari kita selalu berdoa kepada Tuhan, mendoakan anak-anak dimanapun mereka berada. Sebab nyandak selamanya torang polo, torang pe anak, torang pegang, torang pe anak. Tapi ada saat anak-anak kita mereka bermain, mereka belajar menuntut ilmu, bergaul, mereka tidak ada bersama dengan kita. Tapi kekuatan kita adalah doa. Menyerahkan anak-anak, menyebut anak-anak kita dalam doa. Seperti doa dari Ibu Agustinus. Agustinus Bapak Gereja. Ibunya terus berdoa supaya Agustinus ini diubahkan dari anak yang bandel menjadi anak yang baik. Dan ternyata doa ibunya itu luar biasa, membuat Agustinus bertobat menjadi Bapak Gereja. Karena itu lahirlah lagu Di Doa Ibuku Namaku Disebut. Mari setiap orang tua, ibu, bapak, kita berdoa buat anak-anak kita. Kita sebut nama anak-anak kita, kita bawa mereka dalam doa kepada Tuhan. Kita serahkan mereka kepada Tuhan. Pertumbuhan mereka menjadi sehat jasmani, sehat rohani, sehingga mereka memiliki masa depan yang baik bersama dengan Tuhan. Itu menjadi harapan kita. Sebab anak adalah mahkota bagi kita. Dan ketika orang tua kita melakukan apa yang baik, benar, menjadi contoh kehidupan yang benar, maka kita adalah kehormatan bagi anak-anak. Dan Tuhan dipermuliakan di atas semuanya. Semoga kita dimampukan oleh Tuhan jadi kateket, jadi guru yang baik. Meletakkan dasar yang baik, fondasi yang baik bagi anak-anak. Supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Itu doa harapan kita. Tuhan menolong kita sebagai orang tua untuk terus memiliki hikmat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah kami boleh belajar firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman kami. Kiranya firman Tuhan menggugah kami setiap orang tua untuk dapat mendidik anak-anak dengan baik, benar, seturut kehendak Tuhan. Kami orang tua mewariskan nilai hidup yang baik, meletakkan fondasi yang kuat bagi anak-anak. Bahkan membuat anak-anak memiliki hikmat dan roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka menjadi kebanggaan bagi keluarga gereja, bahkan juga bagi bangsa. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu bagi kami semua. Ibu Bapa dimanapun menyaksikan video, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dengan berbagai problem kehidupan, kami yakin Tuhan hadir menyemangati kami dengan roh-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kehidupan kami. Haleluya. Amin.
Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas bermohon kiranya Bapak Ibu Saudara mendukung channel YouTube Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan like, subscribe, berikan komentar yang membangun, dan jika berkenan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pakai Tuhan Bapak Kalawiran. Amin.